masih remaja, sudah jadi juara dan mengharumkan nama Indonesia. Olahraga memang seru. Tapi kalau pakai mikir, apa masih seru? Bisa dong. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan. Apa perbedaan ukulele dengan gitar? Ukurannya lebih kecil. Gitar menggunakan 6 senar, sedangkan ukulele hanya 4. Suara ukulele juga lebih nyaring. Karena kecil, ukulele lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Lebih pas juga untuk mulai belajar gitar. Ada perbedaan pada kunci dasar gitar dengan ukulele. Tapi kalau sudah bisa main gitar, bakal lebih mudah memahami kunci dasar ukulele. Zaman kakek nenek kita, ukulele wajib ada untuk memainkan musik keroncong. Suara khasnya membuat ukulele sering disebut sebagai gitar kencrung. Sekarang penggunaan ukulele lebih luas. Kak Budi Doremi bahkan selalu menggunakan ukulele. Bukan untuk lagu keroncong, tapi untuk musik pop. Umumnya ukulele berbentuk sama kayak gitar. Badan bergelombang dengan dawai di bagian tengah. Kalau ukulele berbentuk lonjong memanjang ini, namanya ukulele Aina. Buat penggemar musik, suara yang dihasilkan ukulele Aina lebih ringan daripada ukulele biasa. Ukulele identik dengan musik keroncong khas Indonesia. Tapi nyatanya ukulele berasal dari Portugal, lalu populer di Hawaii. Nama ukulele berasal dari bahasa lokal Hawaii, yang artinya kutu loncat. Dulu orang Portugal memainkan gitar kecil dengan gerakan cepat seperti kutu loncat. Jadilah gitar kecil diberi nama ukulele. Ada banyak brand ukulele yang sering digunakan pecinta musik. Kebanyakan brand ukulele berasal dari Amerika Serikat. Tapi tunggu dulu. Orang Amerika ternyata justru beli ukulele dari Indonesia. Ukulele buatan rumah produksi di Dago Kota Bandung ini sudah menembus pasar internasional. Kak Mahardika Fadilah sudah membuat ukulele sejak tahun 2012. Semua berawal dari hobinya membuat barang-barang secara DIY alias do it yourself. Siapa sangka ukulele buatannya disukai oleh pemusik Indonesia dan mancanegara. Salah satu produk andalannya ya si ukulele Aina yang didesain tanpa lekukan. Pembuatannya lebih simpel, bisa dijual lebih murah sehingga cocok buat yang lagi mau belajar. Mau beli ukulele yang sudah jadi? Bisa. Atau mau custom sesuai keinginan? Bisa juga. Sesuaikan budgetnya ya. Ukulele buatan Bandung ini harganya berkisar dari 700.000 hingga 15 juta rupiah. Tergantung dari tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan. Olahraga catur butuh strategi, konsentrasi biar bisa sekakmat lawan. Harus mikir dan minim gerak. Buat pemainnya sih pasti bisa menikmati. Buat yang nonton pasti ngebosenin. Tapi beda ceritanya kalau main pakai catur raksasa.
Mainnya tetap pakai mikir, tetap pakai strategi. Tapi dijamin gak bosen, karena tubuh ikut bergerak. Ini baru namanya olahraga. Setiap bidak catur bobotnya lebih dari 2 kg. Papan caturnya di lahan seluas 5 kali 5 meter. Kita perbesar medianya agar permainan catur lebih seru dan menantang. Olahraga otak, iya. Olahraga fisik juga iya. Nah, Pak Jody inilah yang sudah menggeluti usaha pembuatan catur raksasa selama 16 tahun. Uniknya, catur raksasa bisa dimainkan beregu. 2 lawan 2. Ada tim putih, ada tim hitam. Dimainkan hanya 2 orang sih bisa juga. Tapi bakal capek banget. Aturan main catur raksasa sih sama kayak catur biasa. Tapi gak boleh mikir terlalu lama. Sistemnya main cepat. Jadi lebih seru. Bidak catur biasa terbuat dari kayu. Catur raksasa terbuat dari fiberglass. Lebih mudah dicetak dan lebih ringan daripada kayu. Salah satu bidak catur ada yang beratnya mencapai 10 kg. Si raja catur ini nih. Bidak catur raja tingginya sekitar 1,5 meter. Hampir menyamai orang dewasa. Memang gak setinggi bidak catur terbesar di dunia yang tingginya lebih dari 6 meter. Tapi buat dipajang doang sih, bukan buat dimainkan. Kalau catur raksasa Pak Jody dibuat untuk dimainkan. Satu set catur raksasa pembuatannya butuh waktu sekitar 45 hari hingga 3 bulan tergantung ukuran. Setiap bidak catur dibuat dengan teknik pencetakan. Nyetaknya sih cepat, tapi butuh ketelitian agar hasilnya sempurna. Kayak proses pemolesan dan pelicinan yang gak bisa asal. Untuk papan caturnya menggunakan bahan busa, biar gampang dilepas pasang. Produksinya jelas menguras waktu dan tenaga. Padahal Pak Jody nggak punya basic pengrajin. Sebelum sukses di dunia percaturan, Pak Jody bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Modalnya nekat dan kecintaan mendalam pada catur. Kesulitannya ini waktu membuat model atau mock up. Masalahnya konsumen ini bermacam-macam, ada yang minta besar, ada yang minta kecil. Terus saya selain harus menguasai ilmu fiber, saya juga harus menguasai ilmu tukang batu, ilmu tukang las, terus ilmu tukang kayu. Proses produksi yang berat terbayar dengan harga jual yang fantastis. Satu set catur raksasa dibanderol mulai dari 52 juta hingga 100 jutaan. Gak sanggup beli? Ya sewa aja. Kebanyakan disewa untuk kegiatan fotografi. Kalau penasaran, Sobat Unyil bisa coba catur raksasa buatan Pak Jody nih. Ada di playground, taman kota, hingga hotel dan apartemen. Selain bisa dimainkan, catur raksasa juga banyak digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik sudut ruang. Yuk kita kemon! Melayang di udara bonus medali. Bisa! Halo, namaku Nyimas Bunga Cinta, umurku 15 tahun, dan aku skateboarder Indonesia peraih medali perunggu Asian Games 2018. Alasan aku milih skate, 1 karena seru, 2 karena pengalaman lebih banyak, dan 3 bisa dapat banyak temen maupun dari luar negeri atau daerah. Melakukan trik crossbound air yang butuh kontrol kecepatan dan fokus mengontrol papan aja mulus banget.
Di usia 15 tahun sudah sejago ini bukan berarti instan ya. Jatuh bangunnya juga sesuatu loh. Waktu itu aku pernah jatuh di rel dan itu bikin aku trauma banget karena aku jatuhnya kayak ke tengah gitu. Jadi kan ini rel dan aku jatuh di tengahnya karena papanku nggak sampai dan akhirnya aku jatuh di tengah. Tapi berkat keuletan dan mental baja, Bunga nggak pernah berhenti berseluncur. Malah sekarang sudah jago main berbagai macam trik keren. Trik ini terinspirasi dari idola Bunga, Tony Hawk, atlet juga legend skateboard dunia. Ada medali perak dan perunggu dari ajang SEA Games 2019. Dan masih banyak lagi. Yang terbaru, Mei lalu, Bunga diundang berkompetisi untuk kelas park sampai ke California, Amerika Serikat loh. Wah, keren. Aku lebih menekuni di park karena di park itu lebih asik dan aku juga lebih nyaman di park karena kalau misalkan main di street aku masih takut. Yap, skateboard memang punya dua kelas Sobat Unyil, park dan street. Beda paling mencolok ada di arenanya. Kelas park identik sama arena bentuk kolam yang disebut bowl. Medannya landai, jatuh pun masih bisa dikontrol. Kelas street identik sama halang rintang, seperti melewati anak tangga sampai tiang yang melintang. Perjalanan Bunga jadi atlet skateboard dimulai dari video ini loh. Sang ayah yang pertama kali memperlihatkan video-video aksi sang idola saat usianya masih 8 tahun. Cuma ini semua gak didapat begitu aja ya. Ada usaha dan performa yang wajib dipertahankan. Biar skateboard Indonesia tetap berjaya, sekarang Bunga juga ikut melatih anak-anak lainnya nih. Ada Alicia yang baru berusia 4 tahun. Iya, 4 tahun. Karena bermain skateboard dan mempelajari trik-triknya harus dimulai dari sejak dini. Dan gak cuma fisik aja yang dibentuk, tapi mental juga. Jatuh bukan berarti gagal dan berhenti. Tangguh untuk bisa terus coba dan coba lagi sampai berhasil. Tuh, selama menekuni hal yang kita sukai, rintangan pun bakal dinikmati. Untuk kalian yang pemula, kalian bisa beli papan bekas dulu untuk coba-nyoba. Dan kalau misalkan kalian mau main, kalian harus punya pengaman, terutama helm sama dengkul. Meski sudah mengantongi banyak prestasi, Bunga masih punya banyak mimpi yang ingin diwujudkan nih. Dari skateboard ini aku mau ikut olimpiade dan terakhir aku mau beli rumah. Semoga mimpi Bunga cepat terwujud ya. Amin. Sukses terus buat Bunga, juga skateboard Indonesia. Lari, aerobik, bulu tangkis, atau sepak bola. Apapun olahraga favorit Sobat Unyil, semuanya bagus untuk menjaga kesehatan. Kayak Mama Disti yang hobi olahraga bareng anak-anaknya nih. Sadis! Seru banget loh mainnya hari ini. Sebenarnya anak-anak itu ya senang sama olahraga karena habis nonton Olimpiade kan sama Paralimpik. Mereka jadi penasaran mau coba olahraga lainnya. Udah cobain bulu tangkis, lari, bahkan aerobik, ditambah lagi main bola sekarang. Seru ya? Tapi gak boleh asal. Olahraga apapun harus ada persiapan dan pemanasan. Biar gak salah saat berolahraga, Sobat Unyil bisa buka website Milo Active Academy.
Isinya lengkap, mulai dari sejarah, pemanasan, teknik berolahraga, sampai tutorial berlatih di rumah. Kalau pengen lihat tutorial olahraga yang benar, caranya gampang. Tinggal buka aja website milo.co.id/active-academy, terus daftar deh. Lihat nih. Oh, daftarnya juga gratis dan bisa diakses dari gadget apa aja. Mulai dari smartphone, tablet, laptop, semua bisa. Pilihan olahraganya juga banyak. Ada lari, aerobik, berenang, basket, bulu tangkis, dan juga sepak bola. Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan favorit anak-anak. Misalnya nih, untuk olahraga bulu tangkis, kita bisa lihat cara pemanasan yang benar. Cara pegang raket, ternyata gak bisa sembarangan juga loh. Posisi kaki dan badan perlu dilatih juga dengan benar. Terus banyak juga nih teknik main bulu tangkis. Ya kali aja kita bisa jadi juara kayak Kak Grace dan Kak Apri. Wah seru banget kan? Bisa tetap berlatih olahraga walau lagi di rumah aja. Bisa dibilang olahraga tuh salah satu guru terbaik loh. Selain bikin sehat, olahraga bisa bikin kita banyak belajar. Buat aku dan anak-anak, olahraga tuh memang banyak banget nilai positifnya. Bisa ngajarin anak-anak lebih percaya diri. Melatih untuk pantang menyerah. Ayo lagi! Anak-anak juga jadi terbiasa bekerja sama. Terus, yang paling penting, belajar sportif. Bener banget tuh Mama Disti. Ditambah lagi kalau ada hadiahnya. Wah, pasti bisa nambah motivasi. Yap, Sobat Unyil bisa mengumpulkan poin kalau rajin berolahraga dengan tutorial dari Milo Active Academy. 50 peserta dengan poin terbanyak di leaderboard bakal dapat hadiah menarik di periode bulan September dan juga periode bulan Desember. Seru abis! Rajin berlatih olahraga nggak selalu harus jadi atlet kok. Unyil pernah baca nih, berolahraga minimal 150 menit per minggu efektif untuk menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit, termasuk terhindar dari virus COVID. Di Hari Olahraga Nasional ini, Unyil mau ajak Sobat Unyil di rumah supaya rajin berolahraga. Ditambah minuman bergizi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi kita. Milo Active Go mengandung kebaikan alami dari susu, ekstrak malt dan kakao. Dilengkapi dengan kandungan Active Go, vitamin B kompleks, kalsium, zat besi, sampai fosfor. Lebih banyak vitamin dan mineral, lebih tinggi zat besi, vitamin B12, C, dan D. Mencegah defisiensi zat besi untuk mendukung kegiatan berolahraga. Mantap! Wah! Kalau olahraga sambil lihat tutorial kayak gini sih, Unyil nggak perlu takut salah. Ntar Unyil minta emak daftarin siapa tahu Unyil dapat hadiah. Sobat Unyil, gabung Milo Active Academy juga yuk. Unyil, yuk kita kemon. Olahraga, cek. Main musik, cek. Apapun hobi Sobat Unyil, tekuni dengan serius ya. Hati senang, badan sehat, berpotensi juga jadi juara. Sampai jumpa di episode Si Unyil berikutnya.